Perkenalkan, nama saya Joseph Augusto Noel. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Manager of Leader. Nah, di sini saya mengambil perusahaan Adidas. I believe that we can make a difference in people's lives, and I believe we can make a difference in the environment. And I think for me, that is something that stays for a long period of time. We have products coming and going, but this is going to stay. And I believe in that, and that for me gives me a reason to understand what we need to do for the future. Are the things we're doing, are they right in the context of what we believe in? Nah, sekarang saya membahas yang pertama, yaitu Early Leadership Theory. Yang pertama ada Trait Theories, yaitu artinya penelitian difokuskan pada mengidentifikasi karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Nah, dalam perusahaan Adidas, yang membedakan pemimpin dengan non-pemimpin yaitu Thomas Rabe. So, leader itu mempunyai ada 6, dia itu punya drive, desire to lead, honesty and integrity, self-confidence, intelligence, dan job relevant knowledge. Nah, yang pertama itu drive, di mana Thomas Rabe ini memiliki resisten dalam pekerjaannya, dari member of the Adidas Supervisory Board, membership in other statutory supervisory boards in Germany, sama CEO of Bertelsmann, direktur controlling, dan lain-lain. Nah, yang kedua desire to lead. Desire to lead ini si Thomas Rabe mengatakan, saya sadar bahwa kantor ini memerlukan tanggung jawab yang tinggi, yang dengan senang hati akan saya ambil demi kepentingan pemegang saham, pelanggan, konsumen, karyawan, dan mitra. Berarti Thomas Rabe ini memiliki keinginan untuk memimpin perusahaan Adidas. Nah, yang ketiga ada intelligence, yaitu Thomas Rabe memiliki berbagai macam gelar, yaitu Doctor of Economics, terus University of Cologne German MBA, sama RWTH Aachen dari University of Cologne. Nah, selanjutnya ada Thomas Rabe ini juga memiliki honesty and integrity dan self-confidence, karena ia berani menjadi leader dengan mengambil tanggung jawab dan memiliki integritas terhadap pekerjaannya. Thomas Rabe ini juga job relevant knowledge, karena saat ia menjadi leader Adidas, Thomas Rabe mengetahui bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, karena ia harus bertanggung jawab atas pemegang saham, pelanggan, konsumen, karyawan, dan juga mitra. Nah, yang kedua ini ada behavioral theories, yaitu University of Iowa Studies. Nah, di mana leader Adidas menggunakan autocratic style, yaitu Herbert Hainer. Hainer ini ingin memiliki pekerja-pekerja yang cepat, terus langsung, dan agresif seperti dirinya, sehingga terbatas karyawannya, metode bekerja, dan pembuat keputusan sepihak. Nah, leader Adidas juga menggunakan democratic style, yaitu Sebastian Steffen, karena ia melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan menyadari bahwa pentingnya memiliki anggota tim yang berbeda-beda, yang saling menantang sehingga dapat meningkatkan individu. Nah, kalau dari leader yang menggunakan laissez-faire style ini, saya nggak dapat dari Adidas, jadi saya menggunakan yaitu Steve Jobs, karena caranya memberikan instruksi kepada tim dan membiarkan mereka mencari cara terbaik untuk memenuhi keinginannya. Nah, anggota timnya sendiri sering berkata bahwa mereka harus menggunakan keterampilan kreatif mereka dan mencoba hal-hal baru saat bekerja untuk Steve Jobs. Nah, yang kedua ini ada Ohio State Studies, yaitu dalam perusahaan Adidas. Initiation Structure, yaitu Adidas berinisiasi untuk membuat struktur baru untuk mendekatkan merek dan produk Adidas Group ke konsumen. Nah, untuk mencapai struktur baru ini, maka Adidas ini harus menyesuaikan menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih fleksibel di dalam segala hal. Adidas juga mempertimbangkan dan menghargai hasil kerja tim, karena Adidas merasa bahwa apabila bekerja sebagai tim, maka Adidas akan menjadi lebih kuat dan maju. Nah, langkah-langkah untuk mencapai struktur ini apa? Yang pertama, menerapkan model operasi bersama antara Adidas dan Reebok yang memanfaatkan kekuatan grup. Yang kedua ini, pengurangan karyawan di Reebok, Rockport, dan TaylorMade Adidas Golf. Yang ketiga, mengurangi kerumitan proses pembuatan produk untuk Adidas dan Reebok. Nah, yang ketiga ini ada University of Michigan Studies, di mana dibagi dua, ada employee oriented sama product oriented. Nah, dalam perusahaan Adidas ini mengenai employee oriented, Adidas merupakan perusahaan yang employee oriented, karena Adidas ini merasa bahwa karyawan sangat penting untuk menentukan kesuksesan Adidas, dan juga karyawan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produktivitas Adidas.
karena kinerja karyawan ini berdampak signifikan terhadap ekuitas merek, kepuasan konsumen, dan kinerja keuangan. Kalau dari produk oriented itu, Adidas merupakan perusahaan yang produk oriented karena memanfaatkan perspektif yang beragam dari berbagai macam aspek dan menciptakan inovasi untuk mencapai kinerja puncak dalam setiap performa produk. Nah, tapi sebenarnya Adidas ini lebih berpusat pada pemasaran dibandingkan pada produknya, sehingga meningkatkan investasi pada potensi pasar. Nah, selanjutnya ada the managerial grid. Nah, itu dibagi dua, itu ada concern of people sama concern of production. Dimana di Adidas ini, kalau concern of people, Adidas memiliki concern of people atau kepedulian terhadap karyawan, karena Adidas ini berfokus pada 3 strategi orang atau karyawan, yaitu memberdayakan karyawan untuk meningkatkan kesehatan dengan fasilitas kesehatan dan juga untuk menginspirasi tindakan. Nah, prioritas strategis ini didukung oleh pedoman pemberian perusahaan dan berbagai program keterlibatan karyawan dan masyarakat agar dapat mencapai tujuan. Nah, yang kedua ini concern of for production, yaitu Adidas memiliki kepedulian terhadap produksinya sehingga Adidas mengurangi ukuran tumpukan, menurunkan biaya produksi, dan melakukan hal kustomisasi atau melakukan custom pada pelanggan. Jadi pelanggan bisa custom bebas di Adidas. Nah, hal ini bertujuan agar Adidas ini dapat menerima pemasukan yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita lanjut yang kedua, itu ada contingency theories leadership. Nah, yang pertama dari contingency theories leadership ini ada Hersey and Blanchard situational leadership theory, di mana terdapat 4, yaitu ada telling, yaitu high task and low relationship, selling, high task and high relationship, participating, low task and high relationship, delegating, low task and low relationship. Dapat dilihat ada di grafik di mana ada warna merah, oranye, kuning, dan hijau, di mana kalau semakin ke hijau itu akan semakin bagus. Nah, dalam Adidas ini, Adidas menggunakan sistem yaitu participating, di mana dia itu low task dan high relationship, di mana karyawan ikut berbagi di dalam pengambilan keputusan, di mana Adidas adalah perusahaan yang inovatif sehingga membuat karyawan dapat memberikan ide-ide yang nanti akan diputuskan oleh atasan. Nah, yang kedua ada PET goal mode. Yang pertama itu jadi PET goal mode dibagi menjadi 4. Ada directive leader, ada supportive leader, ada participative leader, sama ada achievement oriented leader. Nah, Adidas memiliki semua sistem leader tersebut, tetapi Adidas lebih cenderung menekankan kepada participative leader, di mana Adidas ini akan melibatkan manajer untuk mencari karyawannya sehingga dapat melakukan planning dan pengambilan keputusan sehingga pemimpin mendengarkan saran dari karyawan. Nah, Adidas juga mengadakan beberapa sistem untuk menerapkan prinsip-prinsip di atas. Yang pertama itu ada Go for Gold nama sistemnya, di mana leader memberikan arahan untuk meningkatkan employee untuk mencapai achievementnya. Nah, terus yang kedua ini ada Global High Potential Group, yaitu sistem untuk memberikan arahan apa yang leader inginkan dari karyawan. Ya, selanjutnya kita masuk ke contemporary views of leadership. Nah, yang pertama itu ada transactional leadership, di mana transactional leadership adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikut untuk bekerja menuju tujuan yang diterapkan dengan bertukar hadiah untuk produktivitas. Jadi bakal ada rewardnya gitu. Nah, Adidas ini melakukan sebuah sistem dengan nama Aim to Score, yaitu di mana kinerja dan produktivitas karyawan yang mencapai target akan diberikan penghargaan. Hal ini bertujuan agar kesuksesan Adidas semakin tercapai karena menggabungkan dua kinerja, yaitu kinerja individu dengan kinerja perusahaan, di mana kinerja individu diukur dalam evaluasi kinerja dan proses perencanaan, dan kinerja perusahaan ini diukur dari hasil keuangan aktual terhadap target, grup, merek, saluran, divisi, dan atau unit bisnis. Nah, yang kedua ini ada transformational leadership. Di sini saya mengambil perusahaan Nike karena saya tidak menemukan di perusahaan Adidas. Nah, Nike adalah perusahaan dengan transformational leadership yang dikelola oleh Mark Parker, yaitu CEO dari perusahaan Nike. Nah, Mark Parker ini menerapkan transformational leadership ini, di mana Mark Parker ini mendorong karyawan untuk bekerja secara aktif, memberi karyawan gaji yang baik, membiarkan seluruh tim bersatu, dan yang paling penting adalah menggunakan teknologi dan bakat untuk berinovasi menghasilkan produk yang baru.
Nah, yang keempat ini ada charismatic and visionary leadership, di mana Adidas ini memiliki pemimpin yang karismatik karena pemimpin Adidas berkomunikasi dengan karyawan mereka dan melalui kepribadiannya ia membantu mempertahankan minat dari karyawan mereka, yaitu karyawan Adidas. Nah, pemimpin Adidas juga memiliki kepercayaan yang tinggi dan harga diri yang tinggi. Adidas tidak dapat bisa apabila menerapkan gaya kepemimpinan yang otokratis, tetapi harus karisma dan inovatif agar departemen pemasaran di Adidas pun juga dapat meningkat. Nah, kalau dari visionary leadership-nya, Adidas itu memiliki visionary leadership di mana Adidas berfokus pada brand strategi sehingga Adidas terus menjadi sponsor resmi FIFA untuk pertandingan Piala Dunia. Adidas juga memiliki visi yaitu Creating the New, yang berarti Adidas ini mendorong pertumbuhan atas dan bawah dengan meningkatkan keinginan merek secara signifikan antara hubungan merek dengan konsumen. Nah, dan yang terakhir ada team leadership, di mana tim leadership ini dalam Adidas sangatlah baik karena Adidas berorientasi pada tim dan kolaborasi, di mana Adidas merasa bahwa bekerja sebagai tim ini dapat meningkatkan Adidas menjadi lebih kuat dan lebih maju. Nah, dengan mengadakan kolaborasi, maka Adidas akan membuat sebuah tim untuk bekerja sama dan berinovasi mengembangkan sebuah produk. Dengan kolaborasi juga, Adidas dapat mengembangkan penjualan produk dengan konsumennya. Nah, berikut ini merupakan sumber-sumber yang saya ambil untuk mengerjakan presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih.